tiga hal: sumber berita, pembawa berita, isi berita. Ya, hadis itu melalui tiga terminal ini, tiga fase ini: sumber berita, pembawa berita disebut dengan rawi atau sanad, kemudian isi berita itu adalah kata atau konten. Maka berita ini sangat ditentukan oleh pembawa berita, juga isi berita. Nah, berita ini, hadis ini, ada sisi sumber berita bersumber dari Allah. Berita yang sumbernya dari Allah namanya hadis qudsi. Dari sisi sumber berita. Kalau sumber beritanya dari Rasul, namanya hadis marfu. Kalau sumber beritanya dari para sahabat Nabi, namanya hadis mauquf. Kalau sumber beritanya dari para tabi'in, generasi setelah sahabat, itu namanya hadis maqfu. Kalau sumber beritanya dari para ulama setelah tabi'in, para ilmuwan, para cendekiawan, itu namanya aqwa. Maka itu memiliki bobot nilai yang berbeda. Ya. Nah, namun demikian, kalau sudah masuk dalam rek hadis, maka semua itu harus diuji membawa beritanya, sanadnya seperti apa. Karena kualitas hadis itu ditentukan oleh kualitas sanad hadis. Ya. Inilah pentingnya kita salah satu dalam kajian ilmu hadis itu yaitu disebut dengan rijalul hadis. Tentang sanad. Ada beritanya bagus, rumahwana beres, mau percaya. Ya. Nah, yang parah beritanya enggak beres, pas yang membawanya terpercaya, ini pun jadi persoalan. Nah, ini adalah persoalan. Maka kalau kita membaca kitab hadis, maka muncul penilaian atau tahrij hadis dalam hadis ini hasan menurut ulama ini, hadis ini adalah sahih menurut, kan soal sanadnya yang ditinjau dari kualitas persoalan. Ya, baik. Hadis ini hadis qudsi yang akan kita bahas. Indikator orang yang sholatnya diterima merujuk kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu nggak banyak, Pak. Hadis qudsi itu kesepakatan para ulama pada membuktikan risetnya dan tahlilnya itu tidak kurang dari hanya 100 hadis, kurang lebih 100 hadis. Beda dengan hadis marfu atau hadis nabawi. Imam Bukhari saja meriwayatkan tidak kurang dari 7.000. Belum Muslim, belum An-Nasa'i, kan begitu, luar biasa. Itu ribuan hadis. Jadi kalau kita mudah mendoakan, menyalahkan orang, sementara kita pernah baca hadis ini aja. Kita belum pernah membaca ribuan kitab hadis, belum yang ditulis oleh para ahli tafsir. Dalam tafsir bil maksurnya, semacam Asy'ari dalam Ahlul Mansur, kemudian Ibnu Katsir dalam tafsir ini, kan semuanya ada bil riwayat. Itu pun hadis-hadis di dalam. Baik. Hadis ini hadis qudsi bersumber dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Saya mengutip dalam kitabnya Sayyid Sahih, yaitu bukunya kita mengenai Islamuna, Islam kita semua. Terjemahnya begitu. Apa yang didapat orang yang diterima sholat itu? Innama, kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah SAW, innama ataqabbalu sholat, sesungguhnya ataqabbalu, aku akan hanya menerima, begitu kata Allah, as-sholat, akan sholat, aku hanya pakai innama itu ada tul hasar, kata santri, ya. Apa ada tul hasar itu? Isbatul hukmil madhkur wa nafyuhu amanah, menetapkan hukum yang disebut dan menafikan, meniadakan yang tersirat. Yang lain yang tidak disebut itu dianggap tidak ada. Maka namanya innama.
Fi nama itu, fi nama al-biniyat itu pakai adatul hasan. Yang kedua, dalam kaidah ilmu bahasa itu, yang termasuk adatul hasan itu apabila ma'rifatut tarafain, isim ma'rifat yang berdampingan. Mestinya kan pasangan bahasa Arab itu ma'rifat nakirah gitu. Yang ma'rifat nakirah. Nah, ketika ma'rifat itu berdekatan, itu menjadi adatul hasan. Jadi itu pengkhususan seperti dalika kita mula fi. Dalika itu isim isyarah dan isim isyarah itu adalah ma'rifat pasti. Alkitabu itu ma'rifat karena ada alif lam. Dalika kita itu ilmu bahasa kan begitu, karena bahasa itu adalah berpikir. Jadi kenapa Allah memposisikan ma'rifat itu berdekatan? Nah, itu ada istilah adatul hasan. Ya. Jadi terjemahnya hanya kitab Al-Quran lah yang tidak perlu kau ragukan, yang lain silakan kau ragukan. Itu maknanya, terjemahnya harusnya begitu. Itu namanya adatul hasan. Baik, innama sesungguhnya hanya aku menerima sholat, hanya menerima aku sholat mimman dari orang tawaddo'a biha liud mati. Aku hanya menerima sholat salah seorang di antara kita ini tawaddo'a biha, yang sholatnya dilakukan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketawaduan di hadapan Allah karena keagunganku. Tawadu karena keagunganku. Ini agak berat yang menjelaskan yang memang, tapi beginilah parameternya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Sampai hari ini ketika kita sholat, apakah kita karena kita menghadap Allah, karena keagungan Allah, karena memang Allah kaya? Lawan ayah kaya bawa pemaksana itu tak kita. Nah, dalam ayat begitu, kalau melihat parameter ini sebagai parameter yang diterima, jangan-jangan jadi terima sholat kita ini. Karena ketika kita menghadapkan ini wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal arda, gitu, menghadapkan wajah kita, entah kita ini karena keagungan Allah atau karena memang ada unsur-unsur politis kepentingan dunia, kita sholat ini. Ini sangat personality ini, personality agak sulit memasang terjemahannya. Tapi itulah yang pertama itu. Allah menegaskan, aku hanya menerima sholat di antara kalian yang tegak lurus menghadapku dengan penuh ketawaduan karena keagunganku. Seperti ini. Kalau kita menghadap pembesar, pejabat, kita kagum aja, tidak ada yang kepentingan, yang jadi kepala dinas enggak. Ada unsur kepentingan, kita kagum aja, itu beda. Nuansa kebatinan itu beda. Ya, kita seperti kita ketemu dengan ulama, ya, kita taklim saja. Nah, keagungan kemuliaan. Nah, apakah ketika kita takbir itu tafsirat keagungan Allah, kemahakuasaan Allah yang menyelamatkan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan keselamatan, kesehatan segala macam. Terbayanglah ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Karena kita mengatakan itu, kita merasakan betapa dahsyatnya Allah. Allahu Akbar. Allah malam minggu ya versi maka ini. Saya mana? Jika gitu ya. Kalau baca hadis ini mikir juga saya ini. Ya Allah ya Rabbana. Jauh sekali. Ya, ini indikator parameter. Katakanlah saya mengklasifikasinya. Ini parameter tingkat tinggi. Kalau udah sampai ke wilayah ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Dia merasakan keindahan berjumpa dengan Allah, sehingga dalam sholatnya dia pun tak mau meminta kepada Allah.
malu kayak seperti itu. Sudah tidak begitu, tidak ada atraksi apa-apa, cinta. Ini luar biasa kalau bisa sampai sini. Masih ada yang lain, mudah-mudahan ini tidak kumulatif, Pak. Mudah-mudahan ini kan ada 5 di hadis ini ada 5. Mudah-mudahan tidak kumulatif, artinya kalau kumulatif begini. Mudah-mudahan alternatif. Kalau kumulatif, kalau kelimanya tidak terwujud maka batal. Seperti syarat, rukun dalam ibadah itu kan kumulatif. Artinya seluruh harus ada. Nggak bisa alternatif. Ini kuliah, tidak bisa judiah ini. Ya, kalau ini kuliah, wassalam sholat kita, Pak. Kalau ini kuliah, ada yang harus kumulatif, wassalam, Pak. Kecuali kalau judiah, minimal seperti gini. Judiah itu ciri munafik. Itu judiah. Itu kudu kabeh aya, hiji bae munafik. Itu judiah. Ya. Itu artinya itu alternatif. Ciri munafik berkata dusta, berjanji khianat, dipercaya khianat gitu ya. Satu saja munafik. Tidak kuliah, tapi judiah, artinya alternatif. Nah kalau indikator ini kuliah, wassalam gitu ya. Wassalam untuk memperlihatkan kita. Tapi mudah-mudahan lah ini judiah, jadi masih ada pilihan yang lain. Kalau yang ini tidak hadir, ketika kita Allahu Akbar, yang terbanyak betapa luar biasanya Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keselamatan. Kita diberikan udara, tidak usah beli kapal pakai oksigen kan mahal juga setiap betapa hebatnya Allah. Sehingga ketika takbir Allahu Akbar, dia merasakan hebatnya Allah. Asal nama asal sampai dikatinya. Asal aja. Bukan masa kalian pakai takbir Allahu Akbar meledok mobil batu. Ini yang sering kali dikritisi, kok takbir merusak orang ya begini. Ya takbir kita. Nah, terus harus getarannya kayak begitu. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita berikhtiar di wilayah-wilayah tertentu. Mudah-mudahan di qiyamul lail kita sedikit menyentuh wilayah ini. Wilayah ini. Yang kedua, walam yastatil biha al-khalqi. Yang kedua, orang yang diterima sholatnya adalah orang yang tidak menyombongkan dirinya kepada makhluk. Orang yang tidak menyombongkan dirinya di hadapan makhluk. Dengan apa saja? Alat kesombongan nanti ada yang diberikan harta sombong dengan hartanya, yang diberikan kedudukan dengan kedudukannya, yang diberikan ilmu dengan ilmunya, yang dilatih ibadahnya dengan kesolehannya, bisa jadi sombong. Jadi beberapa hari sudah kita sampaikan bahwa di Quran Al-Hujurat Al-A'raf ayat 16-17 ya, tentang deklarasi setan. Yang kemarin waktu Jumat saya sampaikan deklarasi setan gitu. Atau di Quran Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 sampai 43. Itu pun menjelaskan tentang deklarasi setan yang tidak memberikan satu peluang sedikit pun kepada manusia untuk taat kepada Allah. Dia akan berusaha menggelincirkan, menghancurkan, memporak-porandakan. Bahkan Fahru Razi, pakar tafsir, ahli tafsir yang Maksur, Bil Maksur, juga riwayat dan pendekatan intelektual juga menyebutkan ketika kita mau melakukan kebaikan itu sedikitnya 70 setan. Yang makanya kita itu 70
di rumah kita, di tempat tinggal kita, di kantor kita mau berangkat ke masjid saja itu 70 sen. 70 sen. Makanya di dalam Umar bin Khattab kita menemukan satu riwayat seorang pemuda yang berangkat ke masjid sebelum subuh, kemudian dia terjatuh, balik lagi ke rumah, mandi, ganti baju, berangkat lagi, jatuh lagi di tempat yang sama, balik lagi, ganti baju, berangkat lagi. Datanglah seseorang yang mau membawa lampu kendaraan. Saya anak muda mau kemana? Ke masjid. Saya lihat dari tadi kok jatuh sampai 2 kali, kenapa? Gak tahu, ini licin katanya, udah kenapa ya udah. Saya ada orang tua ini diantarlah sampai ke Masjid Nabawi. Begitu pemuda ini masuk ke masjid, Pak sekalian sholat subuh berjamaah? Enggak, saya di luar aja. Kenapa kamu sholat? Saya ini iblis. Jadi ada iblis baik hati ngantar orang masuk ke masjid. Kemudian dia cerita, iblis itu cerita, anak muda sebetulnya akulah yang membuat skema atau membuat skenario supaya kamu jatuh. Aku harap dengan jatuhnya kau yang pertama kamu membatalkan sholat di masjid. Tapi ternyata dugaanku meleset. Engkau pulang, engkau mandi lagi karena kotor, pakaian ganti, kau berangkat lagi. Aku jatuhkan lagi, kau balik lagi. Kemudian, nah pas yang ketiga ini aku terpaksa mengantarmu. Kenapa? Kalau kamu jatuh lagi, kamu pulang lagi, berangkat lagi, itu semuanya berat. Kenapa emang? Ketika jatuh yang pertama, engkau pulang, ganti baju, berangkat lagi, semua dosamu diampuni oleh Allah. Jatuh yang kedua, engkau pulang, ganti baju lagi, bersihkan lagi badanmu, ganti baju, berangkat lagi. Dosa-dosa yang tinggal bersamamu, keluargamu, istrimu, anakmu, mertuamu, orang-orang yang kenal denganmu, tetanggamu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kamu jatuh lagi yang ketiga, kau pulang berangkat lagi, satu kabupaten didoakan diampuni oleh Allah dosanya. Aku nggak mau kata iblis, paling aku antarkan sampai kau tidak jatuh. Coba itu iblis sampai. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi untuk sholat, jangan lihat iblis. Iblis ada juga ada yang baik hati. Itu luar biasa. Nah, orang yang beribadah, Allah menyebutkan walam yasfatil biha al-khawfi, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dia tidak menyombongkan di hadapan makhluk-makhluk. Saya begini, ada yang sombong dengan kesolehan. Coba begini Pak, dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan orang yang beribadah apapun tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, fahsya. Nanti jelaskan bedanya fahsya dengan munkar dari sisi mana dosa. Jadi Al-Quran menyebut tidak sedikitnya ada 17 istilah dosa dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ke depan kita sampaikan istilah-istilah dosa. Ya, mbahnya dosa itu adalah dolim. Dolim. Jadi dolim itu mbahnya dosa. Ya, berbuat dolim. Seperti hanya kebaikan. Kebaikan itu disebut dalam Al-Quran ada beberapa istilah. Ada khair, baik, thayyib, baik, hasan, baik. Mbahnya baik itu adalah birrun. Maka berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada orang itu tanpa batas. Karena tanpa batas maka pahalanya pun tanpa batas. Oleh karena birrul walidain. Nah, kita ini orang tua ini harus membangun, membuka jalan bagi anak-anak kita berbuat kebaikan. Jangan menjadikan anak-anak kita tidak kenal berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita membuka jalan, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa bersikap birrul walidain, maka kita pun yang membuka syarat itu mendapatkan kebaikan dan nah, oleh karena itu orang yang beribadah tapi tidak bisa memproteksi dirinya dari perbuatan fasa dan burukah illa buddha,
kata Rasul, justru dengan ibadahnya itu dia semakin jauh dari Allah. Ya, bukan karena dekat menjauh dari Allah. Saya terus selalu menyampaikan ini kepada teman-teman yang melakukan travel. Ya, kita sering mengatakan jamaah haji umroh gitu. Jangan sampai justru kita itu semakin jauh dengan pesan Ka'bah. Kenapa? Yang terpikir di mata kita adalah bisnisnya, bukan ibadah. Ini kan tidak sedikit ini, makanya ada bilang kita ini seringkali pecah kongsi kan usaha ini. Hati-hati dulu. Jadi kita sering datang ke Ka'bah, kita datang ke Madinah, itu belum tentu mendekatkan kita kita dengan Allah. Itu justru semakin ilah mudah, semakin baik, semakin jauh dari Allah. Ini yang saya khawatirkan. Ya, nah ini poin yang kedua ini, ibadah yang mengantarkan hambaku tidak menyombongkan di hadapan makhluk-makhluk. Yang ini pun agak berat. Ini pun sangat berat kita ini. Kadang-kadang kita suka mengklaim diri rasa berat karena lebih halus ya. dengan yang lain. Nah, karena kalau Gus Bahar kasih tahu gini, jangan menyangka masjid yang sepi gitu ya, tidak banyak kegiatan, justru masjid itu jadi lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena masjid itu berfungsi untuk menghadirkan kesolehan jamaahnya. Makanya kalau sholat sunnah itu yang utama memang di rumah. Jadi rawat-rawatnya di rumah dulu, yang utama itu begitu. Tidak ada kegiatan, tapi justru menjadi masjid yang dicintai oleh Allah karena mampu menghadirkan para jamaahnya yang memiliki kohesivitas kesolehan. Jadi Pak masjid ramai, tapi pasien orang global. Itu masalah. Walaupun jadi masjid yang sepi, biasa-biasa saja kegiatannya, tapi itu justru lebih dicintai oleh Allah. Nah juga, karena ibadah-ibadah ini tidak boleh menghalangi ibadah-ibadah sosial. Ya, tidak boleh menghambat kegiatan ibadah-ibadah sosial. Nah itu yang kedua, ciri orang yang sholat diterima tidak menyombongkan dirinya di hadapan makhluk-makhluk. Mudah-mudahan ini bisa kita upayakan, bisa kita maksimalkan ini. Nah, yang ketiga tiga lagi besok. Ini agak mudah-mudahan ini agak lebih mudah ini. Walam yabin musirun ala masyarakat. Yang ketiga, ciri orang yang sholatnya diterima adalah orang yang tidak mengulangi maksiat kepada. Kan mudah-mudahan ini bisa lah. Ya, meskipun seringkali kita di kosan ini tidak mengulangi maksiat kepada. Nah, kaitan dengan ini, maka di dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis kita mengenal dua istilah, yaitu tawabin dan ta'ibin. Tawabin kita kalau habis dulu kita akan berdoa, Allahumma ja'alni minal tawabina waj'alni minal mutatawabin. Tawabin itu kembali. Kembalinya sering. Aku senang. Dia dosa balik dari Allah, istighfar lagi, ngaco dari, ikosepan dari, datang dari Allah senang. Ketimbang dia tidak pernah mau datang. Dia tetap datang. Nah itu tawabin. Mudah-mudahan kita ada di wilayah ini lah. Ya. Mau ada bertobat. Yang terbaik mengerti. Yang kedua, ta'ibin. Dari kata taubat semuanya.
hanya beda skenario, beda setting teologisnya. Kalau taibin dia datang kepada Allah, tapi dia anaknya aja lah sudah tuaan sedikit. Jadi dosanya ditabung aja dulu. Nah, nanti agak-agak ini dia datang. Yang jadi persoalan, dahulu lah PK kolot sama kita, kan tidak ada. Itu namanya taibin. Nanti aja kalau udah pensiun lah. Nanti kalau udah berhenti jadi anggota dewan tobat sedikit. Nah, itu namanya taibin. Ditumpuk dulu dosanya. Nanti baru datang setelah tidak ada aktivitas yang lain baru datang. Itu namanya taibin. Senang juga selama dia mau datang. Ya. 3 poin saja dari 5. Yang 5 ini yang keempat itu ada 3, jadi berarti 2 jeung 3 yang karena ini yang kelimanya itu adalah kepedulian sosial dan dimensinya sangat banyak. 3 ciri orang yang sholat kita sholat diterima. 1, kita menghadap kepada Allah karena keagungan. Yang kedua, tidak menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluk. Yang ketiga, bisa menghentikan kemaksiatan. Mudah-mudahan ini mah jutiah ya. Kalau yang 2 masih kena ribut, takut dan menukar dulu kok bisa. Dengan maksiat kepada Allah. Ini saja dulu barangkali catatan kita sore hari ini. Kajian singkat hadis pada sore hari ini. Pekan depan bulan Oktober ya. Pekan kedua barangkali kita dipertemukan kembali. Insyaallah dan pada kesempatan ya kita lanjutkan indikator orang yang sholat diterima poin ke-45. Yang kelima ini karena banyak variasinya, apa bagian-bagiannya ditangguhkan insyaallah ya. Kalau hanya kurang sana sini mohon maaf. Allah yang maha sempurna semoga menyempurnakan ketakwaan kita, amal kita dan pahala ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.